فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah wa barakallahu fikum. Kita akan masuk pada pembacaan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami serta ideologi kami. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih. Tanpa terasa telah kita ambil lebih dari setengah akan buku ini. Bahkan poin-poin yang sedang kita kaji adalah poin-poin bagian akhir. Tersisa kurang lebih 6 atau 7 lagi poin yang masih tersisa kita akan kaji. Pada malam pertama sebelumnya 2 poin yang telah kita ambil, tepatnya pada poin yang ke-30 serta ke-31 yang membahas tentang belajarkan kepada kita bahwa antara dakwah Ahlus Sunnah serta akidah Ahlus Sunnah adalah mencintai ulama as-sunnah serta mengambil faidah dari mereka. Kemudian yang ke-31 bahwasanya fatwa yang datang dari para ulama tidak kita terima kecuali dengan landasan kitab serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin yang akan kita kaji pada malam yang berbarokah ini, kita akan ambil kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, At-Tsani wa Tsalasun, poin yang ke-32. Nunkiru 'alal mas'ulina wa ghairihim ziyarat qabri Lenin wa ghairihi min zu'ama'il ilhad lit-ta'dim. Singkat poin yang ke-32. Namun kita akan kaji apa fawaid dalam poin ini. Yang artinya setelah kita baca, kami mengingkari para pemimpin, pemangku jabatan, serta yang selain mereka, siapapun dia. Bentuk pengingkaran tentang apa? Ketika menziarahi kuburannya Lenin, seorang tokoh komunis berkebangsaan Uni Soviet, Vladimir Lenin namanya. Menziarahi kuburan Lenin ataupun yang selainnya dari para tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh kekafiran, dengan tujuan untuk mengagungkan. Banyak hal yang bisa kita petik dari poin ini. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk pembelajaran akan dakwah dan akidah. Pertama-tama bahwasanya hal ini adalah kemungkaran, maka kita mengingkarinya. Beberapa kali beliau ulang pada buku beliau ini, Ijaban wa Salbiyan, menerangkan bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah dengan bentuk penetapan. Terkadang beliau terangkan juga dalam bentuk menafikan, seperti pengingkaran atau tidak menerima. Di sini pengingkaran, kami mengingkari. Yang diingkari adalah siapapun itu
yang diingkari siapapun mereka. Karena boleh disebutkan di sini para pemimpin, para pemangku jabatan, para pembesar, pejabat teras, atau yang selain mereka. Diingkari dalam hal apa? Menziarahi kuburan dengan tujuan untuk diagungkan. Nah, dengan tujuan untuk diagungkan. Dikarenakan ketokohan atau figur dari penghuni kuburan tersebut. Akhirnya terjadi perbuatan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan dulu bahwasanya hukum asal menziarahi kuburan adalah boleh-boleh saja. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulunya aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Namun sekarang ziarahilah. Beliau sebutkan tujuan dan maksudnya. Kenapa? Apa manfaat dari menziarahi kubur? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena menziarahi kubur mengingatkan kepada kalian tentang alam akhirat. Menziarahi kuburan masyru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau menziarahi para sahabat di Baqi' yang mendahului beliau, kuburan para sahabat di Baqi'. Nah, hukumnya boleh, bahkan disyariatkan, apalagi dengan tujuannya tadi kita sebutkan di depan, untuk tadzkir, untuk mengingat bahwasanya sekarang saudara kita di alam kuburan, esok hari kita pun sama dengan mereka. Namun apabila ziarah kuburan tersebut dengan tujuan apa yang disebutkan di sini, lit ta'dhim atau lit tabarruk, mengagungkan penghuni kuburan tersebut, yang disilakan dengan sebagian istilah para pahlawan, yang gugur, makanya diagungkan, atau mencari berkah dari kalangan kuburan tokoh-tokoh agama, para kiai, wali, syekh, dengan tujuan mencari berkah. Yang mana tidak ada landasan hukum bahwasanya kuburan adalah tempat mencari berkah, atau kuburan wali fulan adalah tempat mencari berkah. Apalagi melakukan ritual-ritual keagamaan di sekitaran kuburan, seperti bertawaf, berdoa. Maka sebagian mereka saking ekstrimnya lagi mengambil sebagian dari tanah kuburan, dibawa pulang ke rumah, menganggap ini adalah tanah kuburan wali fulan. Tapi kesemuanya ini kita ingkari. Baik itu yang disebutkan di sini karena ini adalah seorang tokoh komunisme, tokoh revolusioner dari Uni Soviet ketika itu. Apalagi riwayat kelam dari Yaman, khususnya Yaman Selatan, negeri asal sang penulis Syekh Mukbir rahmatullahi alaih, sempat dikuasai dan dijajah oleh bangsa komunis. Makanya tokoh-tokoh komunis sangat dihormati di kalangan mereka, diagungkan di kalangan mereka. Makanya dijadikan sebagai tempat ziarah dengan tujuan pengagungan. Orang disebutkan di sini memiliki monumen besar dengan bentuk wajah dia di Berlin, Jerman. Walaupun dia sendiri berkebangsaan Uni Soviet ketika itu. Tokoh revolusioner yang meninggal kurang lebih tahun 1900-an awal, 1924. Al-muhim apa yang beliau sebutkan kepada kita, baik itu kuburan Lenin ataupun kuburan-kuburan yang lainnya dengan tujuan pengagungan ataupun mencari berkah, hal tersebut terlarang. Jangankan tokoh-tokoh semacam ini yang terkenal tentang ilhadnya mereka, kekufurannya mereka, pengingkaran mereka,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingkari kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Fala tattakhidhu qabri masjidan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Masjid ungkapan tentang beribadah padanya berupa semacam tawaf, berdoa, bersemedi, bertapa, mengambil sesuatu dari tanah kuburan dengan tujuan ibadah, tabarruk. Kesemuanya ini terlarang. Kalau pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terlarang, bagaimana lagi dengan kuburan-kuburan yang lainnya? Namun inilah yang terjadi di antara sunnah umat-umat terdahulu yang dicontoh oleh sebagian kaum muslimin juhal. Dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, kisahnya dari Aisyah, kisah tentang Ummu Habibah. Nah, dia pernah ikut berhijrah ke Habasyah, kemudian dia melihat tempat ibadah kaum Nasara di negeri Habasyah, gereja dipenuhi dengan pernak-pernik hiasan, tambahkan lagi dengan gambar-gambar potret tokoh-tokoh agama mereka. Dia menceritakan gemerlap hiasan gereja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingkarikan hal tersebut sambil mengatakan, "Ulaiki idza mata fihim rajulun salih banau ala masjidihim balau ana qabrihim masjidan wa sawwaru fihim tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang apabila meninggal orang soleh di antara mereka, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Kemudian mereka membuat gambar potret tokoh tersebut dipajang, jadi sebagai bahan untuk mengenang dan bernostalgia bahwasanya orang ini pernah menjadi tokoh agama di kalangan para pendahulu kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Karena hal ini mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, asalnya mungkin hanya sekedar mengenang, tapi barakallahu fikum, lama kelamaan orang tersebut bisa diibadahi. Tak jarang kita mendengar baik itu kuburan yang maksud di sini kuburan lianan atau kuburan-kuburan yang lainnya dari kalangan tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat. Ternyata kuburan bukan cuma sekadar kuburan, bahkan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, mau mengharap berkah datang ke tempat tersebut, meminta rezeki datang ke kuburan wali fulan, meminta jodoh juga datang ke tempat tersebut. Bahkan para kandidat ketika panggung demokrasi pun meminta untuk dimenangkan, datang juga ke kuburan tersebut. Al-muhim wasilah untuk kesyirikan, bahkan kesyirikan. Oleh karena itu terlarang dengan tujuan ini. Kita kemukakan tadi depan sebagai muqaddimah bahwasanya hukum asal menziarahi kuburan adalah boleh-boleh saja. Dengan tujuan apa? Untuk mengingat akhirat, bukan seperti apa yang beliau terangkan kepada kita di sini berupa mengagungkan, karena bukan hak manusia untuk diagungkan. Yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak manusia untuk dimintai berkah dari mereka. Berkah ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada beliau, tidak ada. Termasuk barakallahu fikum apa yang kita dapati dari hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Zaman sekarang begitu banyak tempat ibadah, masjid, mushola atau langgar. Nah, sangat jarang kosong dari kuburan. Ini terkadang kita dapati, apalagi daerah perjalanan dari sini mau ke Gorontalo, sangat jarang untuk mendapatkan masjid yang kosong daripada kuburan. Nah, serba hati-hati kita kalau mau ke arah Gorontalo. Tidak lepas Gorontalo mau ke arah Sulawesi Tengah. Subhanallah, sangat sulit untuk mencari masjid yang kosong daripada kuburan. Entah itu satu, entah itu dua, atau bahkan tiga terkadang. Di arah depan, di arah samping, di arah belakang, di halaman masjid, di pelataran. Nah, ini pun hukumnya sama. Hukumnya sama. Ketika masjid dimasukkan ke dalam
atau ketika kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Karena kata Nabi SAW, beliau pernah melarang hal tersebut. La tusallu ilal qabri wala 'alal qabri. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan atau di atas kuburan. Dilarang untuk salat tepat persis di atas kuburan. Atau meskipun tidak di atas kuburan, tapi ketika menghadap ke kuburan juga tidak boleh. Meskipun bukan dengan tujuan untuk diagungkan, tapi saddud dzari'ah. Nah, mengantarkan ke jalan tersebut. Bisa jadi orang awam yang melihat perbuatan seseorang salat menghadap ke arah kuburan, orang awam yang tidak memiliki ilmu dari kalangan para jahilin, mereka mengatakan, oh berarti si fulan dari kalangan tokoh agama salat menghadap ke kuburan berarti boleh. Mungkin lebih afdol. Akhirnya dicontoh oleh orang lain. Terjadilah kesyirikan. Dan ini tidak jarang kita jumpai bahwasanya kuburan para wali, para tokoh, syekh, kiai dan semisalnya dijadikan sebagai tempat meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dapat pertanyaan dari sebagian ikhwah bahwa apabila ada semacam masjid kemudian kuburannya di luar masjid, bukan tepat di dalam masjid. Kalau kuburan tepat di dalam masjid, itu di arah mihrabnya, di bagian dalam 4 tembok masjid. Hal ini jelas-jelas sekali tentang pelarangannya untuk sholat di masjid tersebut. Namun terkadang dipati di luar masjid, mungkin di pelataran, di halaman, parkir, atau di arah samping kiri dan kanan. Bagaimana hukum sholat di tempat tersebut? Barakallahu fikum, makna jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi bahwa apabila kuburan tersebut 1, 2 ataupun 3 atau bahkan lebih masuk di dalam lingkungan tanah wakaf masjid. Terkadang masjid bukan cuma bangunan masjidnya saja dimiliki tanah wakaf, kemudian ada salah satu kuburan masuk di tanah wakaf, berarti tidak boleh untuk sholat di masjid tersebut. Tidak boleh untuk sholat di masjid tersebut. Apabila tepat berada di sampingnya namun di luar tanah wakaf, lain cerita, karena dia sudah di luar tanah wakaf. Kenapa demikian? Barakallahu fikum, padahal dia bukan di dalam masjid. Bisa jadi suatu saat, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kemudian masjid tersebut memiliki jamaah yang membludak, kemudian suatu saat ingin diperlebar masjidnya, otomatis mereka akan perlebar di tanah wakaf tersebut. Akhirnya kuburan pun masuk. Makanya namanya syaddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang memungkinkan untuk menuju kepada kesyirikan. Di sini letak perbedaannya. Apabila kuburan tersebut masuk di lingkaran tanah wakaf, maka tidak boleh sholat itu masjid tersebut. Meskipun di luar 4 dinding masjid. Biasanya di pekarangan, di halaman parkir, atau di samping kiri dan kanan. Namun apabila meskipun bersampingan dengan masjid, tapi ternyata dia di luar tanah wakaf. Ini dah patokannya di sini. Di luar tanah wakaf, bukan tanah wakaf. Artinya suatu saat kalau ingin melakukan pelebaran bukan ke arah tersebut, tapi ke arah mungkin yang masuk di tanah wakaf. Oke, ini dia. Kalau begitu bagaimana solusinya? Ketika sudah terjadi, artinya ada masjid di dalam kuburan atau di halaman masjid, atau ada kuburan di halaman masjid. Bagaimana solusinya? Apa yang dilakukan? Apakah menghancurkan masjidnya atau kuburannya yang dipindahkan? Di sini dilihat dari keadaan. Di sini dilihat dari riwayat masjid dan kuburan tersebut. Dilihat dari riwayat masjid dan kuburan tersebut. Ketika masjid yang sudah ada lebih duluan, kemudian kuburan dimasukkan ke dalam masjid, berarti yang lebih pertama, yang lebih tepat, yang lebih pantas tempat atau lokasi tersebut adalah masjid. Kuburan sesuatu yang baru. Solusinya adalah kuburan yang dipindahkan. Karena apa? Kuburan mengambil atau merampas tempatnya masjid. Dalam hal ini adalah kuburan yang dipindahkan. Tapi ketika kuburan sudah ada lebih duluan, kemudian dibangun masjid di atasnya, berarti masjid yang dihancurkan. Di sini letak perbedaan.
Kira-kira solusi bagaimana? Apa yang dihancurkan ketika sudah terjadi? Nah, diketahui dari riwayat pembangunan awal masjid atau pekuburan tersebut, mana yang lebih pertama, itulah yang lebih pantas. Sudah ada masjid, kemudian biasanya pendiri masjid tersebut, dia tidak ingin berpisah dari masjid. Bangunan yang dia buat, yang dia bangun, yang dia dirikan, dikuburkan ke dalam masjid. Kalau masjid lebih duluan, kemudian kuburan dimasukkan, berarti kuburannya yang dipindahkan. Bisa sholat di masjid tersebut, selama kuburannya sudah terangkat. Kalau kuburan lebih duluan, kemudian masjid dibangun di atasnya, berarti masjidnya yang disingkirkan. Kesemuanya terlarang. Kesemuanya tidak boleh. Baik itu masjid yang lebih duluan kemudian kuburan masuk dalamnya, tidak boleh untuk sholat di tempat tersebut. Atau kuburan yang sudah lebih duluan kemudian dibangun masjid di atasnya, juga tidak boleh untuk sholat di atas kuburan. Bisa jadi tulang belulang kaum muslimin berada di atas lokasi masjid, kemudian diinjak-injak, dipijak-pijak. Terkadang sebagian isyal barakallahu fikum datang dari orang-orang kuburiyun yang masih mengamalkan amalan tersebut. Sengaja bahkan mereka datang ke masjid-masjid yang terdapat kuburan. Menganggap bahwasanya lebih berbarokah. Ketika kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kuburan di samping, mengingatkan kita tentang kematian. Lebih berbarokah salat di tempat di masjid yang terdapat kuburan. Lebih mengingatkan tentang alam akhirat. Orang-orang yang masih melakukan hal-hal tersebut, mereka beristidlal dengan Masjid Nabawi, yang mana kuburan Nabi SAW berada di dalamnya. Mereka beristidlal bahwasanya kuburan Nabi SAW berada di kota Madinah, tepatnya di dalam masjid. Jadi kalian Ahlus Sunnah selama ini mengingkari, kalian tidak punya hanya sekadar perkataan. Tapi prakteknya, buktinya Nabi kita Muhammad SAW bahkan kuburan beliau di dalam masjid. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid memberikan 4 jawaban akan hal ini. Memberikan 4 jawaban akan hal ini sebagai jawaban untuk membungkam para kuburiyun yang masih menganggap bahwasanya kuburan Nabi SAW berada di dalam masjid. Jawaban pertama adalah bahwa datang satu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yukbaru nabiyyun min haitsu qubid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Jadi di mana seorang nabi meninggal, di situlah dia dikuburkan. Jadi bukan cuma berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lafadznya umum untuk seluruh nabi. Kemudian kita tengok tentang riwayat kematian Nabi SAW, beliau meninggal di dalam kamarnya Aisyah. Di atas tempat tidur beliau. Dan kamarnya Aisyah sebelah timur masjid. Sebelah timur masjid. Ketika Madinah menghadap ke arah selatan sebagai kiblat dari kota Madinah, kemudian posisi kamar Aisyah di luar masjid, satu dinding dengan masjid di sebelah timur. Di sebelah timur. Di sebelah. Kemudian dari jawaban yang pertama bahwasanya Nabi SAW beliau dikuburkan bukan di dalam masjid, tapi di mana? Di kamar Aisyah. Di kamar Aisyah. Masjid waktu itu ada batasan-batasannya. Kemudian Nabi SAW dikuburkan di kamar Aisyah di luar masjid. Ini jawaban pertama. Jadi beliau tidak pernah dikuburkan di dalam masjid sama sekali. Bahkan dari permulaan kuburan beliau. Beliau dikuburkan di luar masjid. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah terjadi beberapa kali pelebaran. Kali pertama di zamannya Utsman bin Affan. Beberapa tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian kaum Ajam masuk dalam agama Islam. Akhirnya banyak orang berdatangan ke kota Madinah, ikut sholat di Masjid Nabawi. Akhirnya jemaah membludak Utsman bin Affan. Di zaman beliau melebarkan masjid, namun di arah berlawanan arah kuburan Nabi SAW ke sebelah barat. Sebelah timur sini, sebelah barat dibangun, diperlebar ke arah sana.
Nah, kemudian terjadi lagi pelebaran yang berikutnya di zaman Bani Umayyah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Dilebarkan lagi ke arah belakang. Mimbar masih tetap, raudhah masih tetap. Kemudian membludak lagi jamaah. Ada seorang pemimpin di zaman Bani Umayyah, dia ingin melebarkan lagi karena barat sudah. Kemudian arah belakang sudah, dia ingin melebarkan ke arah kuburan atau kamar Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang kedua adalah bahwasanya para sahabat mengingkari akan hal tersebut. Kalau seandainya mereka mau melebarkan, silakan melebarkan ke tempat lain, jangan ke arah kamar Aisyah yang terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang masih hidup ketika itu mereka mengingkarinya. Ini jawaban yang kedua, bahwasanya mereka tidak menyetujui akan hal tersebut. Namun terjadi. Nah, para pemimpin tidak bisa diprotes. Apalagi dia yang memberikan keputusan kepada rakyat dan umat. Akhirnya terjadi. Jawaban yang kedua. Nah, jadilah kuburan di dalam masjid. Jadilah kuburan di dalam masjid. Namun dengan apa? Dengan pengingkaran dari kebanyakan para sahabat yang masih hidup ketika itu. Hanya saja urusan para pemimpin, mereka nggak bisa dibendung hasrat dan ambisi mereka. Jawaban yang ketiga, barakallahu fikum, meskipun sudah terjadi pelebaran di arah kuburan Nabi SAW yang terdapat dalam kamar Aisyah, tetaplah kamar Aisyah terpisah dengan masjid, dikarenakan kamar Aisyah memiliki dinding tersendiri, kemudian dinding masjid di luar dinding kamar Aisyah. Jadi dinding terdapat dua lapis. Pertama adalah dindingnya kamar Aisyah tidak berubah posisi dan letaknya. Kemudian dibangun dinding baru untuk dinding masjid. Jadi hakikatnya tetaplah kuburan Nabi SAW tetap berada dalam kamar Aisyah, bukan di dalam lokasi masjid. Jadi tidak ada jawaban tidak ada kelonggaran bagi kuburiyun yang menganggap bahwasanya beribadah di masjid yang terdapat kuburan lebih afdol karena perbuatan Nabi SAW. Tiga jawaban ini insyaallah memuaskan. Satu tambahan yang terakhir dari Syekh Ibnu Utsaimin barakallahu fikum, bahwa meskipun sekarang dengan posisi sekarang kamar Aisyah telah masuk dalam lingkaran masjid. Jawaban yang keempat adalah bahwa ketika seseorang ingin mendekat ke kamar Aisyah yang terdapat kuburan Nabi SAW tersebut, menghadap ke arah kiblat tidak mungkin bisa persis menghadap ke arah kuburan tersebut. Jadi dibuat khusus oleh kerajaan Saudi Arabia tentang posisi kiblat berlawanan arah dengan kuburan Nabi SAW. Seandainya mereka menghadap ke kuburan tersebut dengan tujuan sholat, otomatis akan membelakangi kiblat atau menyelisihi arah kiblat. Kalau mereka menghadap persis ke arah kiblat, tidak mungkin bisa langsung menghadap ke arah kuburan tersebut. Insya Allah jawaban memuaskan bagi mereka yang masih menganggap bahwasanya kuburan Nabi SAW mendukung perbuatan mereka, bahwasanya boleh untuk menguburkan seorang tokoh, wali, kiai, syekh atau yang semisalnya di dalam masjid, seperti perbuatan yang terjadi di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengulangi kepada kita tentang empat jawaban ini yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai senjata untuk membantah kuburiyun, karena di sini juga termasuk banyak daerah Gorontalo, di sini juga tergolong juga ada. Apa jawaban paling pertama? Abu Fikri. Rasulullah SAW pertama kali dikuburkan di kamarnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yukbaru nabiyyun min haitsu qubiyat. Para nabi dikuburkan di mana mereka diwafatkan. Jawaban yang kedua, Abu Abdullah. Nabi yang pertama tadi bahwasanya dikuburkan di kamar Aisyah, bukan dalam masjid. Yang kedua, berkaitan dengan pelebaran masjid. Berlawanan dengan arah kuburan. Itu pun telah diingkari oleh para sahabat. Nanti kalau tidak ada pengingkaran, mungkin kita katakan bahwasanya para sahabat setuju akan hal tersebut. Ketika terdapat pengingkaran, berarti para sahabat tidak menyetujui, bahkan mereka mengingkarinya. Jawaban yang ketiga,
Abu Zaki, ada ikut? Jawaban yang ketiga. Siapa yang bisa jawaban ketiga? Abu Mustanir. Nah, itu sudah tadi pada jawaban yang kedua, pelebaran di jawaban yang kedua, kemudian jawaban yang ketiga berkaitan dengan apa? Dinding. Nah, dinding kamar Aisyah bukan dinding masjid. Nah, dia terdapat perbedaan. Masa Nabi SAW dikuburkan di dalam kamar Aisyah dengan dinding masih posisi seperti sedia kala tanpa ada perubahan. Dan kemudian masjid memiliki dinding tersendiri. Jadi seandainya pun di dalam tetap saja dia terpisah, bukan di dalam masjid, hanya saja di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban yang keempat adalah berkaitan dengan posisi ketika orang mendekat ke tempat tersebut, bagaimanapun mereka mau menghadap ke arah kiblat berlawan arah dengan kuburan tersebut. Atau mereka menghadap ke arah kuburan tersebut berarti tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, barakallahu fikum. Sama, jadi kan kalau itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, selama dia di luar, bukan di dalam rumah, meskipun di pekarangan, tidak berlaku. Pesantren bisa berupa bangunan masjid, bangunan asrama, kemudian rumah pengajar. Nah, kalau masjid khusus untuk masjid. Ini tanah wakfu berkaitan dengan satu instansi pesantren, jadi bukan bagian dari tanah masjid. Nah, bukan bagian dari tanah. Kecuali dia masuk di lokasi masjid, parkiran masjid mungkin. Tapi kalau hanya ini satu instansi besar, untuk pesantren. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa bangunan seperti ada masjid, asrama, mungkin koperasi atau dan seterusnya. Insya Allah tidak termasuk karena ada di dalamnya bangunan-bangunan yang lain selain masjid. Nah, ini terjadi di zaman Nabi SAW, bahkan Masjid Nabawi berdiri di atas kuburan yang setelah diangkat tulang belulangnya. Namun, barakallahu fikum, yang boleh untuk disingkirkan, dipindahkan adalah hanya kuburan orang-orang kafir. Kalau kuburan orang muslim tidak boleh. Nah, kata Nabi SAW, kasru idhamil mayyiti kakasriha mayyitan. Nah, kakasriha hayyan. Menghancurkan tulang belulang kaum muslim yang sudah mati sama dengan menghancurkan tulang dia ketika dia masih hidup. Dia tidak boleh. Ketika al-muhim muslim, itu adalah kuburan kaum muslimin terkenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu adalah kuburan muslim. Tidak boleh untuk diganggu gugat. Nah, kecuali kalau itu adalah kuburan orang kafir, para ulama mengatakan bahwasanya al-kufar la hurmata lahum. Orang kafir tidak ada kehormatan bagi mereka. Ya, angkat, disingkirkan, dibuang kemana, kemudian dibangun masjid di tempat tersebut. Nah, boleh. Namun berkaitan dengan kuburan kaum muslimin jangan. Meskipun cuma satu. Apalagi bentuknya pemakaman kuburan yang isinya puluhan atau bahkan ratusan. Nah, hukumnya tidak boleh. Nah, kita akan ambil poin yang berikutnya juga, masih tersebut waktu. Kata Syekh Mukbir rahmatullahi alaih, sang penulis, As-Salis wa Salasun, poin yang ke-33. Nungkiru ala hukamil muslimin at-tihada al-ittihada ma'ada'il islami sawa'an kanu amrikiyin aw syuyu'iyyin. Kata beliau, kami mengingkari akan pemerintah kaum muslimin yang melakukan hubungan persatuan bersama musuh-musuh Islam, baik itu mereka bangsa Amerika atau bangsa komunis.
biasanya blok barat. Blok barat negara adidayanya Amerika, blok timur waktu itu di zaman tersebut negara adidayanya adalah Uni Soviet. Makanya beliau ungkapkan dengan dua ungkapan ini, Amerika dan komunis. Amerika blok barat, komunis, Uni Soviet, dan antek-anteknya blok timur, komunis. Pada poin yang ke-33 beliau ingin ajarkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, bersatunya pemerintahan kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang telah jelas kekufurannya, kemudian jelas permusuhan mereka, apalagi kafirnya kafir harbi. Karena kafir ada beberapa jenis. Dari perbedaan jenis mereka itulah kita sikapi mereka pun berbeda-beda. Yang paling pertama adalah kafir harbi. Kafir yang terdapat peperangan, tidak adanya persatuan. Kafir harbi, tinggal di daerah mereka, terpisah dengan daerah kaum muslimin, selalu menampakkan baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan permusuhan bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi, ya ahlu zimma. Mereka tinggal di lingkungan kaum muslimin, di kawasan kaum muslimin, mempertahankan agama mereka. Orang seperti ini mereka wajib pajak, membayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin. Kafir dhimmi, kafir dhimmi. Mereka tinggal di kawasan kaum muslimin, ikuti aturan kaum muslimin, masih mempertahankan agama mereka, namun mereka wajib pajak. Kemudian berikutnya adalah kafir muahad. Kafir muahad yang memiliki perjanjian. Mereka tinggal di daerah mereka, lokasi tempat tinggal mereka, namun meminta izin untuk masuk di kawasan kaum muslimin dengan tujuan-tujuan tertentu seperti turis, wisata, bisnis, ziarah, kunjungan, dan semisalnya. Namanya kafir muahad. Kafir memiliki perjanjian datang ke kawasan kaum muslimin dengan tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk tinggal menetap. Suatu saat dia akan pulang kembali. Barakallahu fikum. Yang bermaksud di sini bahwa saya tidak boleh. Kami mengingkari para pemerintah kaum muslimin yang bersatu dengan musuh-musuh Islam. Ini adalah kafir harbi. Dicontohkan di sini adalah blok barat yang dipimpin oleh negara adidaya bangsa Amerika, atau blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan pemahaman komunisme mereka. Karena apa? Orang-orang ini sudah jelas-jelas memusuhi Islam. Kalau kita berteman dengan mereka, bersatu dengan mereka, kemudian bekerja sama dengan mereka, melakukan hubungan bilateral dengan mereka, akan merugikan kaum muslimin. Kan orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira." Janganlah taat kepada orang-orang kafir. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il mukadzibina waddu law tudhinu fayudhinun." Janganlah taat kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Mereka pun berangan-angan kalian kafir sebagaimana kalian kafir. Begitu juga ayat semacam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sama." Mereka berangan-angan bahwasanya mereka akan membuat kalian kafir sebagaimana kalian. Mereka telah kafir. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak rela tinggal diam. Kecuali kalian sampai mengikuti agama mereka. Ini isi hati mereka yang Allah bocorkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Demikian juga orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa mereka memerangi kalian. Sampai kalian kembali kepada agama mereka semampu mereka. Ini orang musyrik. Demikian juga orang Yahudi dan orang Nasrani telah kita baca di depan bahwasanya kafir harbi jangan pernah melakukan hubungan bilateral dengan mereka, hubungan kenegaraan, hubungan kerjasama, karena hanya akan merugikan kaum muslimin. Bisa jadi mereka menampakkan kebaikan secara zahir, namun mereka menyembunyikan kekafiran serta permusuhan, dan terjadi begitu banyak budaya-budaya serta adat istiadat yang mereka
impor dari negeri mereka, masukkan ke negeri kaum muslimin, yang merusak kaum muslimin ternyata dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tontonan, kemudian cara berpakaian, pergaulan, adat istiadat, tradisi, dan seterusnya. Karena hubungan semacam ini akhirnya membuka peluang bagi mereka untuk memasukkan racun-racun bagi kaum muslimin, merusak akidah mereka, putra-putri mereka, akhlak dan adab mereka. Akhirnya kaum muslimin pun tidak ada bedanya dengan mereka, kaum kufar. Makanya apa yang boleh nasihati, bila ada para ulama, di antara deretan para ulama yang telah banyak pengalaman dalam hal ini, bahwasanya ini nasihat penting bagi kaum muslimin seluruhnya tanpa terkecuali, jangan pernah melakukan hubungan persatuan serta kerjasama dengan musuh-musuh Islam, apalagi dengan keterkaitan tadi di antara 3 jenis kekufuran adalah kafir harbi. Adapun kafir yang lain seperti Dhimmi dan Mu'ahad yang tadi kita sebutkan, bahwasanya kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin, masih mempertahankan agama mereka namun wajib pajak, atau kafir Mu'ahad yang mereka datang ke negeri kaum muslimin dengan tujuan-tujuan tertentu. Hal ini masih boleh untuk semacam niaga bisnis dengan mereka, seperti apa yang diatur oleh hadis-hadis Nabi SAW tentang boleh untuk berjual beli dengan yang non muslim. Barakallahu fikum jami'an. Ini 2 poin yang telah kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, yang ke-32 serta yang ke-33. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.